Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Yantin DJ dengan NIM 23142093 dari kelas A3 semester 2 Fakultas. Di video kali ini saya akan membahas tentang infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seorang dikatakan terkena infeksi nosokomial jika penularannya didapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul pada pasien saat pulang ke rumah, dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seorang dikatakan alami penyakit saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Gejala infeksi nosokomial: yang pertama, batuk, dahak kental; yang kedua, demam atau menggigil; yang ketiga, jantung berdebar cepat atau takikardi; yang keempat, tubuh terasa lemas; yang kelima, nyeri punggung bawah atau perut bawah; yang keenam, sesak nafas; yang ketujuh, sensasi terbakar saat buang air kecil; dan yang kedelapan adalah kelelahan atau kelemahan yang ekstrem. Faktor risiko infeksi nosokomial yaitu memiliki daya tahan tubuh lemah, seperti pada pengidap HIV/AIDS, alami multris, dan pengguna obat demospiran atau kemoterapi. Waktu perawatan di rumah sakit yang lebih lama, lingkungan rumah sakit yang padat, dan banyaknya kegiatan memindahkan pasien dari satu unit ke unit yang lain. Kemudian pencegahan infeksi nosokomial: yang pertama, cuci tangan; yang kedua, jaga kebersihan lingkungan rumah sakit; yang keempat, yang ketiga, gunakan alat sesuai dengan prosedur; yang keempat, tempatkan pasien berisiko di ruang isolasi; dan yang kelima, gunakan alat pelindung diri atau APD sesuai SOP. 5 momen mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien. Yang pertama, sebelum kontak dengan pasien; yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik; yang ketiga, sesudah terkena cairan tubuh pasien; yang keempat, sesudah kontak dengan pasien; yang kelima, sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Kemudian ada 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan; yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri, tangan kanan, dan sebaliknya; yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari; yang keempat, jari dari dalam dari kedua tangan saling mengunci; yang kelima, gosok ibu jari berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya; yang keenam, gosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.